Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita ketemu lagi dan hari ini saya berdoa pastinya Anda dalam keadaan yang diberkati. Anda dalam pemeliharaan sempurna Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebelum kita mulai saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan. Bahkan kalau hari ini, kalau saat ini kami bisa menikmati firman-Mu. Kami mau belajar, kami mau diberkati, kami mau makan, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu, yaitu tentang Yesus sendiri. Maka kami percaya Tuhan, iman pada saat kami dengar firman itu, maka iman itu tumbuh. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kekasih, hari-hari ini kita melihat situasi yang di luar sana tentunya Anda ikuti mungkin bagaimana dunia ini penuh dengan ketakutan, dunia ini penuh dengan ketidakpastian, dunia ini penuh dengan masalah, dan saya juga percaya bahwa setiap kita pasti mungkin ada dari Anda yang sedang dalam persoalan. Mungkin ada dari Anda yang menyaksikan acara ini yang sedang dalam masalah yang berat. Saudara, saya ajak kita untuk percaya sama Tuhan kita. Saya ajak kita untuk lebih percaya kepada Bapa kita yang memelihara kita daripada situasi kejadian yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Saya percaya mungkin masalah itu membuat kita takut. Saya percaya mungkin persoalan itu membuat kita gentar. Tetapi mari jangan sampai kegentaran itu mengalahkan percaya kita. Jangan sampai ketakutan itu justru lebih besar mengalahkan dari percaya kita kepada Bapa kita. Satu film singkat, satu cerita singkat saya menyaksikan beberapa hari yang lalu. Sebenarnya ini mungkin lucu saudara ya, tapi saya bagikan buat kita semua. Gambarannya adalah seorang anak di dalam air, dan anak ini kerendam air dan dia sedang berpegangan kepada tali yang besar. Tali itu besar dan dia berpegangan sambil ngambang, dan dia menangis. Wah, dan di bawahnya itu ditulis begini, ketika kita menganggap persoalan itu lebih dalam. Ketika kita menganggap persoalan kita itu jauh lebih berat. Dan saya coba saksikan, saya ikuti terus, anak ini menangis. Dan gak lama orang tuanya atau kakaknya mungkin datang dan dia pegang anak itu, dia berdiriin. Tadinya dia pegang kencang kepada tali, dia kayak ngambang, lalu diberdiriin. Ternyata waktu anak ini diberdiriin, air itu cuman seperutnya, jadi dia bisa berdiri. Dan film itu stop. Saudara, apa yang mungkin lucu kita lihat, anak itu ketakutan. Tapi mungkin seringkali ini yang terjadi dalam hidup kita. Ketika ketakutan kita mengalahkan percaya kita sama Dia. Ketika ketakutan kita itu lebih besar daripada rasa percaya kita kepada Bapa kita yang memelihara kita. Hari ini saya mau ajak kita untuk melihat sebuah cerita yang cerita di dalam cerita sesungguhnya. Di dalam Markus pasal yang kelima, Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Markus pasal 5 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Kita ikuti sama-sama, saudara yang ada Alkitab, mari saudara buka sama-sama, kita belajar. Oke saudara, ya. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Yairus, seorang kepala rumah ibadat, dia melihat Yesus dan dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit.
hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara, saya mau ketika kita baca ayat ini, Anda coba membayangkan sejenak. Ketika Yesus sampai di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang namanya Yairus, yang dalam keadaan pada saat itu sangat butuh Yesus. Saya percaya mungkin kepala rumah ibadat ini sudah cari-cari, atau dia mungkin sudah pernah dengar cerita tentang Yesus. Sehingga pada saat Yesus baru sampai di tepi danau, dia datang padahal orang begitu banyak. Ayat 24 bilang, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Mungkin kejadiannya adalah ketika Yesus ketemu dengan Yairus, atau saya balik, ketika Yairus ketemu dengan Yesus, dia bersunggur, dia bilang, Yesus, ayo datang ke rumah saya. Anak saya lagi sakit banget. Saya lagi butuh banget. Saya lagi butuh engkau. Saya lagi butuh jawaban doa. Saya lagi butuh engkau menyembuhkan anak saya. Ikut sama saya. Ayo, saya kasih tahu. Di tengah orang banyak yang mengerumuni, mungkin Yairus bilang, permisi, saya mesti bawa Yesus ke rumah saya. Ingat, mereka berdesak-desakan dan Yairus mencoba untuk membopong, menuntun, menggandeng, membawa, menuntun Yesus ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Ayat yang ke-25. Saudara, ayat ini menyela. Ayat ini seperti pause dan ada cerita lagi. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bayangkan tadi Yairus lagi urgentnya, lagi butuhnya, lagi cepat-cepatnya. Ayo saya bawa Tuhan Yesus ke rumah saya. Tiba-tiba cerita ini Markus kasih masuk. Dia bilang ada di situ perempuan juga yang sudah 12 tahun pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu mendekati Yesus. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di tengah-tengah orang banyak yang berkerumun, yang berdesak-desakan, ia menjamah jubah Yesus. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Ayat yang ke-30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya. Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat Yesus, Guru, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan. Bagaimana begitu penuh orang-orang ini desak-desakan. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Sampai di sini dulu saudara. Sampai di ayat yang ke-33, saudara stop dulu. Saya mau bahas. Yang pertama adalah, kita tahu kisah ini adalah kisah bagaimana Yesus menyembuhkan anak Yairus. Tapi sebelum dia menyembuhkan anak Yairus, Yesus dihadapkan dengan satu persoalan juga, yaitu perempuan yang 12 tahun pendarahan. Kalau kita melihat dua cerita ini, antara Yairus dan antara perempuan yang pendarahan, mungkin kita akan lihat, ini mungkin gak ada hubungannya. Tapi saya melihat ada kesamaannya. Saya melihat ada persamaan dari dua cerita ini.
Kalau kita bicara tentang masalah fisik, mungkin ini bertolak belakang. Yang satu, Yairus itu pria, wanita ini yang pendarahan dia wanita. Itu beda, Pak. Tapi saya melihat kesamaannya. Kalau kita lihat, Yairus itu orang kepala rumah ibadat, terpandang. Perempuan ini sakit 12 tahun, bahkan Alkitab juga nggak sebutin namanya. Dia dikenal dengan penyakitnya. Tapi Yairus dikenal dengan jabatannya. Wow, dia pendeta mungkin saat ini. Dia kepala rumah ibadat. Dia terpandang oleh orang-orang di sekelilingnya. Si wanita nggak terpandang. Yairus mungkin dia dihormati oleh orang-orang saat itu. Si wanita ini mungkin dihina. Yairus itu dikerumuni karena dia kepala rumah ibadat. Perempuan itu dikucilkan karena dia punya penyakit, saudara. Saudara, Yairus sangat bebas untuk keluar masuk rumah ibadat. Ya, karena dia adalah kepala rumah ibadat. Tapi si wanita ini gak boleh mungkin masuk. Mungkin kalau masuk dia mesti dilihat dengan sebelah mata. Aduh, kamu ini najis. Kamu ini sakit, kamu ini bisa menularkan. Kamu ini bukan tempat kamu di sini. Saudara, sepertinya gak ada kesamaan kalau kita melihat cerita ini. Tapi sebenarnya mereka berdua, Yairus dan wanita yang pendarahan ini punya banyak kesamaan. Kehidupan. Saya melihat dua tipe yang berbeda, tapi punya satu kesamaan, yaitu masalah hidup. Dua-duanya, baik itu kaya, baik itu miskin, baik itu orang yang terpandang atau orang yang tidak dipandang, baik itu orang yang dihormati ataupun orang yang tidak kurang dihormati, dua-duanya punya masalah hidup. Kehidupan ini memberikan situasi yang sedemikian rupa yang mengantar mereka kepada satu keadaan. Kehidupan ini membawa kita, Anda dan saya mungkin kepada satu keadaan yang membuat kita sama-sama angkat tangan dan menyerah. Ketika masalah itu menimpa kita, nggak peduli, nggak tanya kamu itu kaya atau miskin, kamu itu gendut atau kurus, kamu itu punya jabatan atau enggak. Menimpa semuanya. Masalah hidup. Mungkin Anda sedang tertimpa oleh masalah hidup. Dan ketika masalah itu mendatangi kita, satu hal yang sama. Membuat engkau sama-sama mungkin bilang angkat tangan dan aku butuh tersungkur di bawah kaki Yesus. Masalah itu membuat engkau putus asa. Masalah itu membuat engkau hilang harap mungkin. Mungkin masalah itu membuat engkau jadi kecut dan tawar hatimu. Saudara, enggak jarang bahwa kehidupan ini membawa kita kepada masalah yang sampai saya dan Anda sendiri pun mungkin mengakui bahwa aku nggak bisa lagi. Aku nggak sanggup lagi dan aku nggak kuat lagi. Ketika mungkin uangmu nggak bisa lagi menyelesaikan masalahmu. Atau ketika mungkin jabatanmu yang selama ini engkau banggakan nggak lagi bisa menyelesaikan semua persoalan yang mendatang. Ketika mungkin backingmu mungkin justru udah nggak bisa lagi mensupport engkau. Ketika mungkin sahabat-sahabatmu itu nggak tahu lagi harus memberikan nasihat apa untuk masalahmu. Keputusasaan itu membawa engkau kepada satu pribadi. Sama seperti Yairus, kepala rumah ibadat. Dan sama seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia harus ketemu dengan yang namanya Yesus. Haleluya. Saudara, kalau persoalan itu sedang menghantam dalam hidupmu,
saran saya, persoalan yang kau nggak bisa atasi itu adalah tugasnya Yesus. Saya percaya tidak ada masalah yang terlalu berat buat dia. Saya percaya tidak ada masalah yang mengagetkan buat dia. Dan dia tahu segala sesuatunya. Dia punya jawaban untuk setiap masalah Anda dan saya. Dan dia selalu mau menolong saya. Dia selalu menolong Anda. Kita, Anda dan saya, butuh Yesus. Yang pertama, masalah hidup itu ada. Masalah hidup itu pasti Anda dan saya selama kita hidup, pasti kita kena dengan yang namanya masalah kehidupan. Anda nggak bisa lari dan Anda bilang gini, ya saya kan udah Kristen, mestinya saya nggak kena dong. Saya kan udah percaya Yesus, saya kan udah hidup di dalam anugerah, mestinya saya nggak kena dengan masalah ini dong. Saya mau katakan, setiap Anda dan saya pasti dalam melalui hidup ini bergesekan dengan yang namanya masalah. Dan ketika masalah itu datang, masalah itu mungkin membawa kepada keputusasaan. Hal kedua, masalah hidup yang membawa kepada keputusasaan. Dan keputusasaan ini mendorong Anda untuk melakukan sesuatu yang nggak biasa kita lakukan. Coba Anda renungkan. Ketika mungkin engkau sudah sampai di titik di mana engkau putus asa, biasanya kita melakukan hal-hal yang nggak biasa kita lakukan. Apa itu? Anda lihat Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Kalau sekarang mungkin Yairus adalah pendeta. Yairus harusnya dia membawa orang kepada Yesus. Tapi apa yang dilakukan Yairus? Yairus justru mendorong orang. Minggir, minggir. Saya butuh bawa Yesus ke rumah saya. Yairus harusnya menarik orang untuk datang ke Yesus. Tapi saat itu ketika keputusasaan itu melanda, dia melakukan hal yang nggak biasa dia lakukan. Dia mendorong orang, move, minggir. Dan si wanita ini juga sama. Di tengah keputusasaan dia nggak pikir lagi. Saya najis, saya nggak boleh nyentuh orang. Tapi dia juga sama. Dia juga dorong orang, minggir, minggir. Saya butuh ketemu dengan yang namanya Yesus. Masalah membawa kepada keputusasaan. Dan keputusasaan biasanya membuat kita melakukan hal-hal yang gak biasa kita lakukan. Saudara yang mungkin sedang dalam putus asa, sedang dalam kebingungan dalam masalah. Biasanya engkau yang dulu gak pernah berdoa, ketika engkau mulai putus asa, aduh bagaimana ini? Engkau melakukan hal yang tidak biasa engkau lakukan. Engkau mulai berdoa. Engkau yang dulu mungkin gak pernah memuji Tuhan, ketika engkau masuk dalam persoalan yang membuat engkau putus asa, engkau mulai memuji, engkau mulai berbahasa roh, engkau mulai menyembah, haleluya Yesus. Ketika mungkin engkau mengalami persoalan yang membuat engkau putus asa, engkau mencari Tuhan, engkau yang gak pernah ke gereja, sekarang engkau datang ke gereja. Gereja buka ibadah jam 8, jam 5 engkau sudah ada di gereja. Keputusasaan membuat engkau melakukan hal yang enggak biasa kita lakukan. Saudara, keputusasaan membawa Yairus dan wanita yang pendarahan di tempat yang sama, di waktu yang sama. Di mana saudara? Di bawah kaki Yesus. Saudara, kalau Anda temukan, tadi kita baca ayat yang ke-22. Markus 5 ayat 22. Yairus, datanglah kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, perhatikan, tersungkurlah ia di depan kakinya. Yairus tersungkur. Dan Anda membaca ayat yang ke-33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar, perempuan yang pendarahan, ketika mengetahui apa yang telah terjadi atasnya, tampil dan tersungkur dua-duanya.
punya masalah hidup. Dua-duanya kena yang namanya masalah kehidupan. Nggak peduli, nggak pilih-pilih. Dua-duanya putus asa. Dua-duanya melakukan hal yang nggak biasa mereka lakukan. Dua-duanya mendorong. Yang satu harusnya mendorong kepada Yesus, tapi Yairus mendorong, nggak peduli. Saya lagi butuh nih. Yang satu harusnya nggak kena orang, tapi dia dorong orang supaya menuju ke Yesus. Dua-duanya sama-sama harus berakhir di tempat yang sama, di tempat yang punya jawaban untuk masalah mereka, di tempat yang menjadi jawaban akhir untuk keputusasaan mereka. Di mana itu? Di bawah kaki Yesus. Saudara, nggak ada tempat di tempat lain yang membuat Anda bisa nyaman, Anda bisa rest, Anda bisa tenang selain di bawah kaki Yesus. Saudara, di cerita ini mereka sudah dapatin Yesus, mereka sudah mendapatkan Yesus. Yairus sudah ketemu ketika Yesus turun dari danau, masih di tepi, dan perempuan ini sudah ketemu. Tapi anak Yairus belum sembuh, saudara. Dan Yesus belum menjawab pergumulan dari Yairus. Sementara Yairus lagi menunggu kesembuhannya, Yesus berurusan dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Ada hal yang menarik yang saya mau beritahu buat saudara di ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40 saudara kita baca ya. 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, dari keluarganya Yairus. Yesus masih ngomong sama perempuan yang pendarahan, Yesus masih mendengarkan dia cerita, datang seorang saudaranya dari, dibilang apa? Keluarganya Yairus. Dan orang ini berkata apa? Anakmu udah mati, apa perlunya lagi engkau nyusah-nyusahin guru? Bahasa zaman sekarangnya gitu. Percuma, udah mati, nggak usah datang, telat. Percuma, ngapain lagi sih? Saudara, bayangkan orang ini ngomong, Yesus dengar. Ayat 36, tetapi Yesus, garis bawah ini, tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Ingat, Yesus lagi mau berperkara dengan Yairus, kepala rumah ibadat. Dan ketika kepala rumah ibadat ini, si Yairus ini lagi mau ajak Yesus untuk ke rumahnya, tapi Yesus pause, Yesus stop. Dan ketika itu dia lagi nunggu, tiba-tiba dia dengar lagi. Pertama di kepalanya udah gini, aduh anak saya gimana ya, anak saya lagi sakit lagi, aduh Tuhan Yesus cepat datang, Tuhan Yesus butuh cepat datang supaya anak saya sembuh. Di tengah dia menunggu mujizat itu, datang suara, anaknya udah mati, gak usah datang, udah kepalang, nyemplung aja sekalian. Saudara, di tengah masalahmu mungkin engkau putus asa, mungkin engkau melakukan kesalahan yang engkau nggak maksud untuk melakukannya. Mungkin engkau berpikiran untuk melakukan sebuah tindakan yang nggak baik. Di mana mungkin engkau bilang, aduh aku udah nggak punya lagi jawaban untuk bisnisku. Sekarang aku lakukan ini aja deh yang negatif. Tapi engkau mungkin ingat ada suara yang bilang, aku percaya Tuhan Yesus. Tapi ketika engkau menunggu mujizatmu itu, tiba-tiba suara itu datang. Udah gak usah, sikat aja. Gak usah nunggu-nunggu Yesus, anaknya udah mati. Percuma Yesus, percuma berdoa, percuma menyembah. Mungkin suara-suara sumbang yang itu yang engkau dengar saat-saat ini. Di tengah keputusasaan itu membuat perahumu menjadi goyah. Tapi saya mau katakan ketika engkau bersekutu, bergumul,
berfellowship dengan orang-orang yang seiman, yang memberikan firman, yang memberikan makanan yang sehat, yang memberikan firman Kristus yang sebagai pengharapan. Dia adalah jangkar yang kuat. Dia adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkan. Dia adalah Tuhan yang gak pernah berhutang. Dia adalah Bapa yang selalu mengasihi kita. Dia yang pergi meninggalkan 99 dan mencari satu yang terhilang. Dia adalah segala-galanya buat saya dan Anda. Ketika Anda mendengar itu lagi, Yesus maunya Anda itu dengar yang kabar baik itu. Itu sebabnya Yesus bilang begini, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saudara, stop sampai di sini dulu. Saya mau cerita tentang cerita yang pertama saya cerita. Tentang seorang anak yang berpegangan di atas tali. Lalu orang tuanya datang. Dan anak ini menangis, takut, tenggelam. Lalu ketika orang tuanya, mungkin orang tuanya udah bilang gini, enggak, lepasin aja. Tapi seringkali ketakutan kita mengalahkan percaya kita sama dia. Itu yang saya maksudkan. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan takut, percaya aja. Jangan sampai kekhawatiranmu itu mengalahkan lebih besar daripada rasa percayamu kepada Bapamu yang di surga. Itu yang saya mau garis bawahi. Jangan sampai ketakutanmu itu lebih hebat sehingga itu menutupi. Saudara, ketika anak saya belajar berenang, anak saya ketika itu belajar berenang diajari oleh papa saya, jadi oleh opanya. Dan setiap kali opanya bilang gini, ayo Aili, dia belajar di tempat yang dalam. Saya bersyukur karena waktu yang dihabiskan bersama opanya, dia begitu mengenal opanya. Sehingga ketika opanya itu bersuara, dia bilang, ayo Aili, kesini. Di tempat yang dalam, tanpa memakai ban. Dia datang, saudara. Dia berani. Saya bersyukur bahwa ketakutan, saya percaya mungkin dia pertama dia bilangin, aduh takut tenggelam opa, takut. Tapi dia mengalahkan ketakutannya karena dia percaya ada opanya di situ yang nungguin dia. Berapa waktu yang lalu saya berenang bersama keponakan saya. Jadi ketika saya berenang, keponakan saya sudah pakai ban, lengkap pakai bannya. Dan ketika ditaruh di air pun sudah terbukti bahwa dia itu ngambang, saudara. Tapi di tengah kolam yang gak terlalu dalam saya pegang, dia nangis, jangan dilepas, enggak. Begitu takutnya sampai dia ketutup, suara saya bilang gini, enggak mungkin tenggelam. Kepanikannya, ketakutannya mengalahkan percayanya sama saya. Saya berdoa supaya hari-hari ini kekhawatiran kita, mungkin kita takut, mungkin kita khawatir, kita panik, mungkin kita bimbang. Tapi itu jangan menjadi lebih besar daripada percaya kita kepada Tuhan. Seperti Yairus. Yesus mau. Jangan dihiraukan suara-suara itu. Jangan dihiraukan suara-suara yang enggak membawa engkau kepada percaya sama Tuhan. Ayat yang ke-40, saudara, saya akan lompat. Tetapi ayat 39 dulu. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Ayat 38 cerita bahwa ketika Yesus datang sampai di rumah Yairus, dia lihat ada orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Dan 39 bilang, Yesus tanya, kenapa kamu ribut dan menangis? Anak ini gak mati tapi tidur. Ingat, ini Yesus yang ngomong. Dan apa yang dia firmankan, titahkan, apa yang dia ucapkan, itu firman. Nggak pernah nggak jadi, nggak pernah cancel, nggak pernah pura-pura. Semua yang dia ucapkan pasti terjadi. Karena firmannya adalah ya dan amin. Yesus bilang anak ini nggak mati. Anak ini cuman tidur, Yesus bilang. Perhatikan ayat 40, saudara. Tetapi mereka mentertawakan dia. Tidur. Hari gini ke gereja. Hari gini percaya.
Hari gini masih baca Alkitab. Hari gini masih percaya sama dia, Bapak, katanya Bapak yang mengasihi. Orang yang pikirannya negatif. Lalu apa yang Yesus lakukan? Maka diusirnya semua orang itu. Saudara, Yesus mengusir siapa? Terjemahan bahasa aslinya mengusir ini mendorong keluar. Wow. Dia melakukan sesuatu yang nggak biasa. Dorong keluar. Perlu diusir. Siapa yang Yesus usir? Mungkin orang yang pikirannya negatif. Mungkin orang yang nggak percaya. Orang yang ketakutannya lebih besar daripada percayanya sama Yesus. Orang yang meragukan kasih-Nya. Orang yang melihat kenyataan ini dan lebih percaya kepada kenyataan daripada kepada apa yang Tuhan firmankan harusnya terjadi kepada dia. Saudara, sebelum anak Yairus ini bisa bangkit berdiri, perlu ada yang diusir keluar dulu, saudara. Saudara, sebelum mungkin ada terobosan yang mati di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Ada yang perlu kau usir mungkin. Saya nggak bicara roh jahat, bukan, saudara. Saya nggak bicara tentang perbuatanmu yang perlu kau buang. Well, perbuatan yang nggak baik, stop, lakukanlah. Tapi yang saya mau katakan adalah usir keraguanmu. Usir keraguanmu kepada dia. Usir ketidakpercayaanmu kepada dia. Usir engkau lebih gak percaya dia. Engkau lebih percaya kepada kenyataannya. Usir itu, saudara. Sama seperti tadi yang dalam film yang lucu itu yang saya bilang. Usir ketakutanmu itu. Karena sebenarnya ketika anak itu berdiri, mungkin dia ketawa, dia bilang, nggak tenggelam ya, nggak dalam ya, nggak apa-apa ya. Sebagai orang tua mungkin kalau saya bilang, iya makanya, nggak perlu takut yang berlebihan. Engkau perlu percaya kepada Yesus, engkau perlu percaya kepada siapa yang ngomong, yaitu Bapamu yang mengasihimu. Saudara, hari ini saya mau kasih statement bahwa jangan sampai kekhawatiranmu, jangan sampai ketakutanmu akan masalah, akan persoalan yang terjadi dalam hidupmu itu lebih besar. Sehingga itu menutup matamu, engkau nggak bisa melihat kebaikannya Yesus. Sehingga itu menutup telingamu, engkau nggak bisa mendengar akan firman yang harusnya memberikan iman, pengharapan, membuat engkau bangkit lagi. Saudara, di tengah orang yang mungkin mengalami persoalan, saya selalu diberkati ketika saya melihat orang yang makan firman. Makan firman. Makan firman. Kenapa? Karena satu-satunya cara untuk engkau mengusir ketakutanmu, untuk engkau punya firman yang lebih besar daripada keraguanmu, adalah dengan cara engkau isi dengan firman Kristus Yesus. Hari ini firman Tuhan di ayat yang ke-36 saya mau ulangi. Tetapi Yesus tidak menghiraukan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saudara, seringkali kita mengalami masalah yang begitu hebat dan ketakutan kita itu melebihi daripada percaya kita sama Dia. Hari ini firman Tuhan katakan, setiap manusia pasti akan kena dengan yang namanya masalah kehidupan. Harus pasti kena. Dan di tengah mengalami masalah kehidupan itu, mungkin kita akan sampai kepada keputusasaan. Dan ketika keputusasaan itu datang, maka keputusasaan akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang gak biasa kita lakukan. Dalam ayat ini diceritakan bahwa ketika itu, Yesus pun harus mendorong orang-orang yang punya pikiran negatif,
Orang-orang yang selalu berkata bahwa Tuhan itu menghukum, Tuhan itu marah, Tuhan itu kasih masalah ini supaya kamu bertobat, Tuhan kasih sakit penyakitmu supaya kamu berbalik kepada Dia. Saya mau katakan sakit penyakit is never from God. Nggak pernah dari Tuhan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus sakit penyakitmu. Kenapa Dia mesti kasih sakit penyakit kalau Dia mau tebus? Dia bebaskan engkau dari sakit penyakit. Dia bebaskan engkau dari stres. Dia mau kita ini rest. Instead of stress, He wants us to rest. Bagaimana caranya kita bisa rest? Kita perlu makan supaya ketakutan kita, supaya masalah yang terjadi persoalan, keputusasaan kita itu tidak lebih besar daripada firman-Nya. Supaya kita nggak lebih takut masalah. Tapi Dia mau supaya kita lebih dengar. Yesus bilang, jangan takut. Percaya saja. Kita akan lanjutkan firman Tuhan ini. Cerita tentang Yairus di sesi yang kedua. Saya berdoa hari ini setiap kita yang mengalami masalah. Setiap kita yang mungkin sedang dalam masalah. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Dan saya ajak Anda percaya di dalam nama Yesus. Bahwa Dia adalah jawaban untuk setiap masalahmu. Mungkin engkau nggak terima secara instan langsung. Mungkin engkau perlu waktu untuk melihat manifestasi apa yang Dia kerjakan itu nyata dalam hidupmu. Tapi saya berdoa supaya engkau tetap kuat. Mungkin ketika engkau menunggu jawaban dari Tuhan, ada suara yang berkata sama seperti Yairus, anakmu udah mati. Sehingga itu membuat engkau jadi, gelisah lagi, nggak percaya lagi. Lebih takut lagi daripada percaya. Yesus bilang, minggir. Nggak perlu dihiraukan yang begitu. Tapi engkau perlu percaya aja, jangan takut. Dan sebelum engkau melihat kebangkitan apa yang mati di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu mungkin. Saya ajak kita untuk mengusir segala keraguan kita, segala ketidakpercayaan kita, segala mungkin semuanya yang menjadikan Yesus itu kecil di dalam hidupmu. Tapi saya mau bawa, He is everything in your life. Dialah segalanya dalam hidupmu. Dialah segalanya dalam hidupku. Ketika mungkin aku harus mengalami masalah yang sulit, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Dia gak pernah tinggalkan. Janjinya ya dan amin. Dia adalah setia, Dia selalu memperhatikan kita. Dia selalu mengasihi kita. Dia rindu untuk menjawab setiap doa kita. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu yang menonton, melihat, mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Aku berdoa setiap kami, Tuhan tidak lewati. Aku berdoa setiap kami yang punya kesaksian atas kebaikan-Mu, mungkin bisa berkata, yes, amin Tuhan. Tapi aku berdoa juga buat setiap kami yang mungkin sedang melalui masalah ini, yang mungkin belum bisa berkata amin, tapi dalam hidupnya penuh dengan tanda tanya. Seperti Yairus, kata-kata yang sama, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara, aku berdoa Anda diberkati dan tentunya terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.